Gini Bu, pasti waktu di pertemuan yang sebelumnya saya pernah menyampaikan kan, setiap pertemuan kelompok ini wajib hadir. Kenapa wajib hadir? Karena pasti ada yang ingin disampaikan. Kalau nggak bermanfaat untuk hari ini, bisa jadi bermanfaat ketika di lain waktu, seperti itu. Nah, ini saya ingin menyampaikan sedikit aja kok, mungkin 5-10 menit aja, nggak banyak. Nanti kita diskusi, sharing-sharing, tanya jawab, kok seperti itu. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan tentang memahami perilaku anak. Saya yakin semuanya sudah punya anak semua kan? Saya juga punya kok, Bu, 2. Ya, 2 Bu ya. Saya juga punya 2, jadi ya saya juga belajar. Sebenarnya ya kayak nggak enak sendiri ini, saya ini cowok, biasanya kan urusan ibu-ibu kan rumah yoga niki ya. Tapi ya ini ilmu yang saya terima ketika di kantor, di pelatihan. Mbak Esti mungkin sudah pernah menyampaikan juga, tapi kita ulang lagi supaya lebih hafal seperti itu. Ya, memahami perilaku anak. Nah, kalau kita melihat perilaku anak, pasti kita sudah pasti hafal lah namanya anak kita sendiri. Nah, tapi kan kita sering ya mendengar istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, berarti itu kan maksudnya sifat atau perilaku anak nggak jauh dari orang tuanya, baik itu bapak atau ibunya, kan seperti itu ya. Berarti kuncinya untuk menjadikan anak ini berperilaku baik atau bahkan buruk, itu yang harus baik atau buruk itu siapanya? Orang tuanya. Ya, karena namanya anak kan, apa yang dilihat itu yang dilakukan, apa yang didengar itu yang diucapkan, seperti itu. Kadang lucu sih memang anak kecil-kecil gitu, iso bisu, kadang kan damel guyonan kadang, tapi kan itu yang berpengaruh ke psikisnya. Anak-anak saya nggak kenal. Nggak kenal gitu. Nggak kenal. Tapi harus betul. Nanti nggak jauh beda anak saya sendiri di rumah ya. Waduh, sering ngurui nggak karu-karuan. Masuk TK 0 kecil 0 besar kok mulai ngomong anjay itu apa padahal ya orang tuanya nggak pernah ngajari, jadi seperti itu. Tapi lingkungan yang paling mempengaruhi itu di rumah. Jadi apa yang kita lakukan di rumah ya itu yang dicontoh anak, seperti itu. Jadi kita kupas kembali ya, kita ingat dulu pasti pernah ini kan disampaikan, sudah pernah kan yang seperti ini ya sama Mbak Eti, atau pendapatnya dulu Mbak Kiki ya yang sekarang sudah pindah ke Pakis ya. Ya seperti itu. Nah, jadi saya ingin mengingatkan kembali yang seperti itu, Bu. Terus lagi kadang ini rumah tangga ya, ada yang bertengkar antara bapak itu. Kadang kan kalau di depan anak kayak kurang gimana gitu ya, karena takutnya dicontoh ya seperti itu. Dicontoh nggak saat ini, entah kapan gitu, bapakku lo bentak-bentak ibu lo, gak popo. Nanti boleh anaknya yo melo-melo dikandani boleh bentak ibu kan, ngeten nggih. Kan ingatan anak balita terutama itu kan sangat sangat tajam nggih. Untuk hal-hal baik maupun buruk, termasuk yang hal baik ketika ibu sering kan kalau apalagi acara kalau bulan puasa ada kan di RCTI itu sing apa tahfidz apa yang pinter hafiz ya, hafiz Quran kan anak kecil-kecil kan ingatannya sangat tajam itu yang kecil itu, jadi mudah sekali mengingat. Kalau sudah kayak saya Mbak Wiwin ini ya wis iso jus 30 sapi kan seperti itu ya. Jadi seperti itu, terutama ya itu tadi membentuk perilaku anak ini ya dari kita sendiri. Sebisa mungkin ya kita berperilaku baik ketika di hadapan anak. Sir tukaran di anak itu dulu ayo pola pinter-pinteran kanunya lah. Itu jangan dilihatkan ke anak seperti itu. Meskipun ini ya sulit untuk dilakukan, memang saya sendiri ya sulit untuk mempraktekkan, tapi kita sama-sama belajar di sini seperti itu. Saya belajar, Mbak Yuni belajar baru juga, Mbak. Baru udah pernah anak? Belum. Ya, masih belum. Nah, nggak apa-apa. Jadi ini tuh namanya belajar kan nggak harus buat saat ini, tapi untuk beberapa saat kemudian seperti itu. Nah,
Itu mungkin yang terkait membentuk karakter anak supaya berperilaku baik, itu kurang lebih seperti itu ya. Ibu-ibu semua ya seperti itu. Lalu saya ingin ke langkah yang kedua, ini untuk membentuk psikis juga ke anak sih, terkait memuji anak. Penting Bu ya, memuji itu. Kalau dipuji itu seneng loh. Iya. Gitu. Jadi membentuk, kalau anak usia 1-5 tahun dibuat seneng dulu aja, dibuat happy, ketawa kan jadi seneng. Seperti itu, dibuat seneng dulu, di pemikirannya, kesehariannya dibuat seneng. Seneng itu dengan apa? Ya dipuji. Jangan lagi anak, ibu aja misalnya suaminya pulang kerja gitu ya, langsung makan gitu. Masa ya enak kan ini seneng ada dipuji. Meskipun ya kadang itu ya pinter orang suami-suami itu, mungkin bapak juga itu ada bapak ya. Itu kan cara juga menyenangkan hati istri kan ya. Baikku enak tenan apa enggak kan, yang penting menyenangkan dulu ya, memang sudah dibuatkan seperti itu. Jadi sama seperti anak juga demikian. Kalau dia sering dipuji, membuat dirinya bahagia, itu psikisnya akan menjadi lebih berkembang dengan baik. Beda ceritanya kalau sering dimarah-marahi, itu nanti membuat jadi hal yang terbiasa. Jadi kalau dimarahi kan jadi murung, gampang marah, emosinya jadi meledak-ledak. Itu yang jadi kedepannya kan seperti itu. Nanti mungkin ketika sudah masuk SD dia jadi ingin praktekkan ke teman-teman nih, kan ada anak sini sangat emosional si SD bulatan, namanya lari kan macam-macam seperti itu. Jadi mungkin kembali lagi seperti apa yang tadi awal saya sampaikan, membentuk karakter anak dimulai dari keluarga. Jadi seperti itu, kita tanamkan hal-hal baik supaya tumbuhnya yang baik seperti itu. Siapa sih yang pengen seburuk-buruknya kita sebagai orang tua kan nggak pengen anaknya juga ikutan buruk seperti yang kita lakukan kok. Kalau bisa menjadi yang lebih baik seperti itu sih. Nah, terkait memuji anak ini kan macam-macam. Contohnya gimana Bu? Mungkin ada yang bisa berpendapat. Ketika anaknya ngapain, terus kita ngapain, kita diskusi aja. Saya juga sambil belajar Bu. Saya jarang di rumah. Saya pulang kerja itu sore. Jadi mungkin ya yang paling sering interaksi dengan anak-anak kan pasti ibu-ibu di sini ya. Saya mungkin sambil bisa menunjukkan ini gambarannya ya, cara meningkatkan perilaku baik anak. Nah, ini memuji sifat dan perilaku baik anak. Misalnya dia bisa sikat gigi sendiri, mungkin seusia adik ini kan sudah bisa sikat gigi Dek? Bisa? Bisa? Malu, padahal pinter loh, hebat itu, juara loh. Kalau bisa sikat gigi sendiri kan kumannya itu dibunuh. Ya, hebat, jadi pahlawan ya Dek ya. Nah, itu salah satu memuji kan, dibesarkan hatinya seperti itu ibu-ibu ya. Seperti itu. Terus dikasih bonus karena dia pinter. Mungkin kan kalau sikat gigi itu biasanya mau tidur malam gitu, setelah bisa sikat gigi sendiri, terus ayo ibu kasih hadiah apa, dibacakan dongeng, diceritani bebas ceritanya, mau cerita nabi atau apa kan, itu lebih baik seperti itu. Jadi seperti itu ya. Saya ini sambil sharing aja, anak saya yang sekarang TK 0 besar itu nggak mau tidur kalau nggak didongengin, dongeng selalu minta gitu, padahal ya diceritani sedikit ya langsung slep gitu. Seperti itu. Jadi ya, tapi itu saya jadikan gimana ya, biar dia ada tanggung jawabnya juga. Kan sekarang itu TV yo sampai malam kadang acaranya bagus-bagus seperti itu. Kadang kalau kan sekarang sudah zamannya YouTube ya, TV-nya pasti banyak ibu-ibu yang TV-nya ada YouTube-nya. Kalau sudah lihat YouTube, waduh sulit gitu. Jadi saya buat gini anak saya, kalau jam 8 sudah mau tidur, TV-nya dimatikan, nanti tak dongengin gitu. Jadi itu salah satu, biar gak YouTube-an terus lawan gitu. Seperti itu. Itu salah satu caranya seperti itu ibu-ibu ya. Jadi kita puji kalau dia sudah melakukan hal-hal baik.
Kalau ada yang kurang baik ya jangan langsung diajar atau dia coples cowedol gitu nggih. Kadang pegel nggih. Meskipun kula kadang ingat gemes lah. Nggih apalagi nalurine bapak nggih. Lho gurune niku kalih jalur sedaya. Selisihnya usia cuma sekitar 2 tahun. Jadi yes belut ngoten niku Bu nggih. Cowok ekstra. Ekstra nggih. Sampai kula kadang Masalahnya saya dua cowok cewek. cowok cewek nggih. Lain Bu ya. Iya. Ya itulah. Jadi sementara ini stop dulu ya cowok dulu lah. Nanti takutnya cowok lagi tambah lebih ekstra gitu. Guyon gitu seperti itu. Nah, selanjutnya gini. Biar kesannya ini nggak cuma saya aja yang ngomong. Saya ingin tahu sih misalnya saling bercerita, saling hadapan-hadapan lah. Mungkin ibu dengan ibu ini dengan ibu ini dengan ibu ini cerita terkait kebaikannya anak. Ini nggak sombong-sombongan gitu. Nggak apa-apa. Kadang itu monggo dirasani kok lho. Masuk anaknya ngono aja diomong ngono. Enggak, ini belajar. Ini nanti ada kaitannya. Nanti kenapa saya kok ingin seperti ini nanti ada yang hubungannya ada seperti itu. Ayo, mungkin 5 menit ada hadapan cerita. Anakku ini loh. Saya nanti pengen tanya siapa yang ceritanya paling banyak. Misalnya anakku itu loh lek sekolah budale wis budal satu. Anakku tiba loh lek ngaji ku nggak usah dikongkon wis budal dhewe lho 2 seperti itu. Mau cerita-cerita? Tuku sing Enggak lama. 2 menit aja. Monggo, ayo. Nanti sih. Ayo. Oke, ayo pengen. Ayo hadapan-hadapan ayo. Hadapan-hadapan dulu. Mbak Cici kalau gandengane. Ayo diputar-putar Mas. kan Mbak Aida. Ayo. Lupa jangkep. Cerita Bertiga, nggak apa-apa bertiga. Bertiga enggak apa-apa, Mas. Cerita. Ayo. Bertiga, 1, 2, 3. Nah, ayo cerita enggak apa-apa. Monika, mau. Iya, enggak apa-apa. Ya sing siji wani. Bu, cerita kamu. Malu. Enggak, ayo. Kalau anak cucu sama boyot. Wah, tambah luar biasa nih Bu. Cucu sama boyot. Lah iya biasa cucunya dititipaken baik ya. Ayah juga kerja. Oh iya, enggak apa-apa. Dari habis sarapan itu saya bawa ke sini dari randu aku. Katose ngomong kudu Ibu. Ini kutu nggih, tapi TK besar. Kalau sore jam 3:30 tuh ngaji ya di TK apa di Masjid Al-Quran. Tapi sakit Briani ngaji. Kemarin berangkat sendiri. Tapi kalau mau tidur saya tanya suruh ngaji apa surat apa kan tidur sama Bu. Mata mikula lego. Ya, ayo kamu surat apa? Bisa satu Pindah posisi ya Bu, ini sampai kedatangan Mbak. Kalau wis Ini saya di kedatangan Mbak Esti. Bapaknya ibu ini. Mbak Ibu baca. Kita baca. Iya. Aku lek nangis udah ada buka ya, itu sholat subuh itu suwe nggak tanya wis, suwe-suwe. Terima kasih. Mas, kan terlambat ya. Mari ngono. Parno berangkat sekolah mandi sekolah. Kok pulang sekolah lho, terlambat meneh sekolah ya pulang. Sekolah itu terlambat. Kenapa ya? Waktu masih anak Lah ya kuwi orang gak ngreken lho. Meneng diam aja nek dinasehati. Jangan biyen iku ya, kontani langsung tuani ora usah ditakon nek saiki Masa apa mungkin ya? Yo cukup dulu. Sekarang saya lagi yang ngomong sekarang saya. Siapa itu tadi yang menyebutkan perilaku kebaikannya anaknya bisa sampai 5 ada? 5 kebaikan. Pinternya anaknya sampai 5. Enten nih, Bang? Sekarang alhamdulillah nilainya sudah bagus. Enggak maksudnya ada
dia itu pinter A, terus pinter ngapain lagi ada yang ketika Kalau bakso ya masih disuruh. Ya sama aja kalau mantu yang disuruh. Oke. Itu tadi saya sempat dengar anak saya gini kalau saya menyimpulkan koyoke sih kok lebih akeh anakku iku angel yang dikongkon ngene. Ibaratnya lek ngapunten nggih Bu Yon. Ibaratnya lebih mudah menyampaikan elek ini Bang Api karena memang ya apa memang Tapi karakter anak semenjak ada sekarang HP ku mantu Iya. dulu pinter enggak ada HP. Enggak berhenti memberitahu. iya harus kita sering kontrol terus Iya. seperti itu Kalau kita memberitahu ya. sampai jam 12, jam 1 besoknya Enggak, wayai nek kate wayai berat ya. Waduh semangat tangi isu. Ya. Kate wayai kok ke sekolah belilit, Des. Semangatane ya ora sampai mereka beneran nggih. Berarti kayaknya lebih enak cari kekurangannya daripada kelebihannya. Kayaknya banyak kurangnya masuk Banyak Mas. kurangnya Iya. berarti kalau banyak kurangnya berarti banyak PR untuk kita untuk memperbaiki seperti itu nggak apa-apa memang Orang tua perkembangan zaman tuh tuh enak Mas. ya nggih namanya perkembangan zaman memang nggak tentu Bu ya. Iya. Saya dulu kalau misalnya ayah atau ibu saya sudah pegang kemoceng gini ya wis menang. Kan dulu gitu kan iya sekarang dikandani bantal. Iya, Gitu. malah dulu nurut, sekarang wis angel. Anak saya aja yang masih Katanya umur zamannya lain. iya kita lebih harus bisa menjelaskan Iya. sih sebetulnya jadi kadang itu anak saya yang umur 2 tahun setengah loh gak boleh gini Dik dia kan masih pelak ya soalnya lapar soalnya kenapa dia butuh penjelasan kan seperti itu jadi kita harus lebih pintar menjelaskan seperti itu tapi terlepas dari itu semua nah saya mungkin mengulang lagi terkait tadi kita harus memberikan ujian ketika dia sudah baik pernah nggak dari ibu-ibu misalnya anaknya itu sudah melakukan hal yang baik terus panjenengan puji gitu Lule pinter ya, gini Lule pinter nih. Kalau aduh pinter ini anakku belum sinau seperti itu. Tapi kalau masalah pelajaran nggak sampai disuruh kalau cewek. Kalau cewek ya. Kalau cewek nggak sampai disuruh. Iya. Kayak anak saya lain, Tapi kalau laki habis soalnya. makan disuruh nyuci piring, capek Bu. Cewek, Bu. Itu cewek apa cowok? Cewek. Cewek ya. Iya. Kalau cowok pasti tambah seperti itu. Enggak, katanya sekarang kan umurnya sudah dewasa Iya. baru. Oh iya. Tuh Jadi- lain Mas Ya. laki perempuan. Iya, lagi berumah memang lain memang Bu. Ya nanti mungkin itu juga pembelajaran bagi saya juga karena ya anak saya kan cowok semua Iya. gitu kan nggak tahu. Jangan Tapi- terlalu kelas ya cowok. Seperti itu. Ya mungkin nanti seperti itu kalau kaitannya dengan memberi pujian dan memberi hadiah, hadiahnya itu nggak selalu dengan uang ya, Bu. Iya. Ya jangan dipelajari dikit-dikit oh iya wis. Kan kita ya Jangan aku terbatas. cantik kan aku itu Ah, senang wis kok. pinter seneng, Iya. ganteng kayak bapak Nah seperti itu ya. Jadi itu untuk membentuk karakter dan Iya. mentalnya si anak. Kalau dia itu terbiasa dengan dipuji kan seneng, Iya. jiwanya bahagia, terus itu dia akan lebih berkembang daripada Lebih kita. terbuka Mas. Ya, lebih terbuka terus dia akan membuka diri juga. Iya. Dia akan senang cerita dengan ibu-ibu. Kalau jenengan wis kayak kesalahan apa gitu langsung diseneni dia kan semua mau cerita wis Kok tambah boleh tambah diseneni? diseneni. Itu nanti jadi pemurung seperti itu nanti jadinya seperti itu. Jadi mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan ya Bu ya, pentingnya untuk membentuk karakter anak itu ya dia akan menyontoh. Itu tadi yang pertama dia akan menyontoh apa yang dia dengar, itu yang dia ucapkan, apa yang dia lihat, itu yang akan dia lakukan. Nah, untuk membentuk karakter tersebut dia harus dibiasakan dengan situasi yang bahagia, yang seneng, terutama anak usia balita. Jangan sampai marahi ya wajar lah, tapi cukup nggak usah sampai terlalu berlebihan. Sampai kan banyak tuh kasus-kasus sampai diajar nggak karena itu tuh belum waktunya seperti itu gitu loh. Itu meskipun kalau kita di apa ya ibu-ibu kan sering ya kan pengajian gitu kan ada cara ngajari anak juga kan mengingatkan misalnya kalau sholat itu kan masih kecil kan baru apa nggak terlalu sampai fisik tuh. Baru kalau sudah akil balik itu baru fisik nggak apa-apa kan seperti itu. Jadi ada fasenya untuk ngasih tahu anak itu.
itu dibiasakan, dikasih suasana sesenang mungkin dengan mengontrol. Ya memang perkembangan zaman dengan adanya HP ini ya, iya kalah sama HP. Karena ya itu kadang kita terlena cek anteng kayak HP ya kayak gitu. Kadang kan kita nggak bisa ngontrol. YouTube itu kan banyak iklan-iklan yang kadang belum sepantasnya dilihat sama anak-anak itu. Jadi mungkin itu aja untuk membentuk karakter anak yang nanti bisa berkelakuan baik, berbuat baik, dibuat senang dulu, senang dalam arti yang benar. Terus jika misalnya dia melakukan hal-hal yang baik, dipuji, oh iya pinter anakku dan lain sebagainya, dan diberi hadiah. Hadiahnya enggak melulu harus dibelikan kue atau diberikan mainan, enggak, diceritain dongeng atau di apa ya, dimasakkan makanan-makanan kesukaannya, itu cukup. Nanti takutnya kalau dia dikasih hadiah yang selalu kasih uang, dibelikan mainan ini, ya mungkin ketika kita punya rezeki nggak masalah. Tapi kan nanti jadi dia menganggap, oh, aku tak pengen ini jadi dikonong ini terus. Nah, kalau pas kita nggak punya uang gimana? Kan kasihan nanti. Waktu itu mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi terkait PKH ya di setelah sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.